Baik, shalom untuk kita semuanya, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran yang ke-13 untuk triwulan ini di 20-26 Juni 2026 dengan judul Menuju Kekekalan. Bagian dari pelajaran Sekolah Sahabat kita selama satu triwulan bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Pada saat ini, ayat intinya pelajaran Sekolah Sahabat kita dikutip dari 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya bacakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan Dia, seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi setelah hampir satu triwulan, 12 pekan kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita akhirnya sampai kepada pelajaran ke-13, menuju kekekalan. Nah, di dalam pelajaran ini dikatakan, apakah yang akan terjadi pada masa depan Anda? Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin ada masa yang sulit, mungkin akan ada sukacita. Namun kalau firman Tuhan katakan di depan akan banyak masa-masa yang sulit, ya. Nah, dikatakan terlepas dari berapa lama lagi kita akan hidup di dunia, kita harus terus memandang kepada Yesus, menatap kepadanya dengan teguh, ya. Dan dikatakan tidak selalu mudah untuk kita lakukan hal ini. Sebagaimana anak-anak Tuhan di masa lalu juga sudah mengatakan hal yang sama. Yang penting adalah mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Itu adalah kata Raja Daud di dalam Mazmur 25 ayat 12. Nah, pelajaran pada pekan ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik dan sangat menyenangkan bagi kita. Dari pelajaran mengenai dengan judul Menuju Kekekalan, ya, karena ini adalah sesuatu yang sangat kita nantikan, ya. Dari segala perjalanan kehidupan kita berjalan dengan Tuhan, saya yakin kita semua merindukan hal ini. Upah yang Tuhan sudah siapkan, bagaimana kerajaan surga itu kelak. Dan pada akhirnya, bagaimana sesuatu yang luar biasa kita bisa hidup bersama dengan Tuhan yang sudah mati dan menebus kita. Nah, di hari berikutnya dipelajari hidup hari ini. Ada satu tulisan yang mengatakan kita sudah tidak bisa lagi hidup di masa yang lampau dan kita belum bisa hidup di hari depan. Satu-satunya waktu di mana kita hidup adalah hari ini, ya. Di setiap hari di mana kita hidup, kita mungkin sering melihat bagaimana banyak tantangan yang ada di dunia ini, bagaimana situasi dunia saat ini, bagaimana terjadi perang, terjadi banyak malapetaka dan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan terjadi, kelaparan, mungkin gempa bumi, penganiayaan, dan lain sebagainya. Kita merasakan bagaimana kehidupan hari demi hari di dalam dunia ini sering terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Dikatakan, dan seberapa lama pun waktu masih ada, hidup kita masing-masing tetaplah singkat. Dan satu-satunya waktu yang kita bisa kendalikan adalah hari ini. Setiap hari di mana kita hidup, kita harus memilih untuk bergantung kepada Tuhan. Katakan di sini, betapa pentingnya memastikan hubungan kita dengan Allah dan selalu hidup dengan kesadaran bahwa kita memerlukan Dia dan anugerah keselamatannya. Ya, bagaimana hari demi hari kita harus merasakan kehidupan bersama Tuhan adalah sumber kekuatan kita menghadapi masa-masa yang tidak bisa kita duga, menghadapi waktu-waktu yang mungkin tidak bisa kita bayangkan yang terjadi. Di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita disampaikan juga kita membutuhkan kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan setiap hari kita harus menjaga kehidupan kita, memastikan kehidupan kerohanian kita tetap terbangun dengan Allah. Jangan sampai hari demi hari kita lalui tanpa berhubungan secara pribadi dengan Allah. Karena itu adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita,
dalam menjalani hari ini sebagai modal juga menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari esok. Ya, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika kita menerima apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, ketika kita tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni dan bahwa kita diselubungi oleh kebenaran yang sempurna yang diperhitungkan kepada kita oleh iman, maka kita dapat yakin bahwa kita diselamatkan di dalam Dia. Dan di dalam pelajaran kita hari demi hari dengan bergaul dengan Allah, kita akan mengenal Allah semakin dekat. Semakin kita mengenal Allah semakin dekat, kita akan semakin yakin bahwa kita diselamatkan, akan menerima karunia keselamatan, surga yang kekal juga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, ya. Jadi ilustrasi sederhananya adalah bagaimana mungkin kita ingin masuk surga, di mana surga itu boleh diumpamakan sebagai rumahnya Tuhan, rumahnya Allah, rumahnya Yesus, tetapi kita tidak mengenal yang punya rumah, ya. Ketika kita masuk ke rumah seseorang tapi kita tidak kenal tuan rumahnya, pertanyaan kita mau ngapain sebenarnya di sana? Saya yakin kita pun bingung. Hanyalah dengan mengenal yang punya rumah, yang punya tempat, berhubungan baik dengan yang bersangkutan, maka kita akan merasakan waktu di mana kita sampai di sana adalah waktu yang sangat membahagiakan, sangat menyenangkan, karena kita mengenal yang punya tempat tersebut. Sama juga dengan Tuhan kita. Dengan mengenal Tuhan kita secara pribadi, berhubungan dengan Dia hari demi hari, kita akan merasakan bagaimana ketika Dia datang dan kita akan diangkat, bertemu dengannya adalah waktu di mana sukacita terbesar yang sangat kita nanti-nantikan. Sebagaimana pelajaran di hari selanjutnya, akhirnya muka dengan muka. Pada hari di mana Tuhan akan datang, kita akan bisa melihat wajah Tuhan kita muka dengan muka, ya. Kita akan melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya selama kita di dunia ini, kepada siapa kita berdoa selama ini. Kita bisa tahu bagaimana sosoknya, yang ketika kita berdoa di dunia kita tidak tahu sosoknya secara real. Mungkin ada secara visualisasi dari TV, dari film, dari gambar, tetapi kita tidak pernah tahu secara pasti seperti apa muka Tuhan kita itu, muka Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dan akhirnya kita akan melihat muka dengan muka. Dikatakan suatu hari kelak Yesus akan datang bersama dengan ribuan malaikatnya dan setiap mata akan melihat Dia. Ketika Ia turun, kita akan mendengar teriakannya, seruan sangkakala Allah, dan kubur orang-orang yang telah meninggal dalam Kristus akan terbuka dan mereka akan bangkit terlebih dahulu. Jadi orang saudara-saudara kita yang sudah mati di dalam Kristus, mati di dalam kebenaran, mereka tidak mendahului kita, tetapi Tuhan itu adil memberikan semuanya sama melihat kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ingat pelajaran kita menyampaikan bahwa kita akan melihat Dia di awan-awan. Dia tidak akan sampai menyentuhkan kakinya di bumi karena firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Dan dengan demikian semua mata akan dapat melihatnya, ya. Nah, suatu hari yang sangat luar biasa. Saya yakin kita semua merindukan bagaimana melihat Yesus datang di awan-awan bersama dengan malaikatnya. Sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa. Bayangkan semua mata bisa melihatnya. Bagaimana orang yang di benua lain bisa melihat di saat yang bersamaan apa yang kita lihat di tempat kita, ya. Di dalam pelajaran kita di hari berikutnya dikatakan bagaimana ketika surga itu kita lihat, digambarkan di dalam pelajaran kita bagaikan seorang mempelai perempuan. Bagaimana hari tersebut adalah hari yang sangat menyenangkan. Tempat tersebut dikatakan di sini Yesus telah mempersiapkan tempat bagi kita, sebuah tempat yang begitu indah sehingga sulit untuk digambarkan. Bahkan firman Tuhan katakan segala sesuatu yang tidak pernah dibayangkan di dalam pikiran, tidak pernah dilihat, mungkin kita berpikir apa yang tidak pernah kita lihat, bahkan dikatakan tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita, melampaui segala akal, melampaui segala angan-angan dan fantasi manusia. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia. Walaupun kita tidak mungkin bisa membayangkan bagaimana itu kelak, tapi dikatakan
gambarannya Allah menunjukkan penglihatan tempat ini kepada Yohanes agar kita menantikan pernikahan sebagaimana dikatakan tadi mempelai perempuan yang akan segera terjadi. Di sisi yang lain, kita umat-umat Allah diilustrasikan juga sebagai mempelai perempuan. Jadi kita mempelai perempuan sebagai gereja akan masuk ke surga yang Tuhan sudah sediakan, yang digambarkan juga sebagai mempelai perempuan. Kota kudus menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara umat Allah dan kota itu. Jadi artinya kita sebagai gereja digambarkan dengan sebagai mempelai perempuan, disiapkan untuk masuk ke kota kudus yang juga digambarkan mempelai perempuan. Artinya Anda sedang disiapkan Tuhan sebagai gereja untuk masuk ke dalam kota kudus yang Ia sudah siapkan bagi umat-umatnya. Nah, di dalam pelajaran berikutnya dikatakan kita akan mengikuti anak domba itu kemana saja. Mungkin kalau kita bertanya kepada seorang anak-anak apa yang dia inginkan ketika dia melihat surga, mungkin ada yang bilang dia ingin bermain dengan singa, dia ingin terbang, dia ingin bermain dengan malaikat dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya yakin menjadi kerinduan kita semua adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan Yesus. Ya, kita bisa bertanya banyak hal yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan di dalam benak dan pikiran kita yang tidak pernah kita temukan jawabannya, akan bisa kita temukan di sana. Kita bisa berkomunikasi dengan Yesus, kita bisa hidup bersama dengan Dia, dan dikatakan kita akan memuji dan menyembah Dia karena segala kebaikannya, segala kasih yang telah dilakukannya melalui kematiannya di kayu salib, hingga kita dapat di sana. Bagaimana Dia katakan juga Yesus itu adalah gembala kita yang menuntun kita hingga kita tiba di kota kudus itu. Ya, dikatakan sebab anak domba di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Sebagai umatnya, domba-dombanya, kita akan mengikuti Yesus di surga selama-lamanya. Karena nama Yesus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang sudah diubahkan untuk bisa mengikuti standar warga negara surga. Dan pelajaran kita juga mengundang kepada kita untuk datang kepada Tuhan hari demi hari, untuk hidup bersama dengan Dia hari demi hari dan mengabarkan kabar keselamatan ini kepada banyak orang. Karena satu yang jelas, ketika kita menyampaikan kabar ini kepada banyak orang, kita dipakai Tuhan untuk menjadi jalan kasih-Nya, membukakan jalan keselamatan, menunjukkan kasih Tuhan kepada banyak orang sebagai representatif dari Tuhan itu sendiri untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau dengan kabar keselamatan. Di dalam pelajaran kita pada ringkasan disampaikan, sambil kita tetap memusatkan pandangan pada tujuan akhir, kiranya kita yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Allah yang memulai hubungan ini dengan Anda dan Ia juga yang akan menyempurnakannya. Kiranya kita bertumbuh dalam kasih dan iman sampai menantikan hari itu, dengan selalu bersandar hanya pada kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita melalui iman. Pada pelajaran kita, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam tulisan Ellen White disampaikan dengan berdoa, bukanlah Tuhan yang turun kepada kita, tetapi kita yang sedang diangkat kepada Tuhan. Bukankah itu merupakan gambaran yang hampir sama yang akan terjadi kepada kita pada kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana kita diangkat untuk bertemu dengan Kristus di awan-awan, sama seperti berdoa, ya. Jadi di dalam kehidupan kita hari demi hari, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Ingatlah untuk memandang kepada Kristus, baik di dalam doa dan mempelajari firman Tuhan dan bersaksi, ya. Kalau sederhananya saya bisa sampaikan, ya, dengan ilustrasi yang tadi saya sampaikan, bagaimana doa itu kita diangkat kepada Tuhan dengan berdoa dan berhubungan erat dengan Tuhan hari demi hari. Maka ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali itu terjadi, ketika kita diangkat secara fisik benar-benar bertemu dengan Tuhan, kita menatapnya muka dengan muka, itu adalah sesuatu
sukacita yang sangat besar, karena ketika kita ada di dunia ini, sukacita dalam berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi dengan pelajaran pada sahabat yang ke-13 ini, marilah kita tetap memusatkan pikiran kita untuk selalu melihat kepada Yesus, menuju kepada kekekalan, hidup hari demi hari bersama dengan Tuhan kita, hingga akhirnya kita sampai kepada garis finish di mana kita benar-benar melihat kedatangannya yang kedua kali. Entah itu melewati kematian atau kita diizinkan melihatnya ketika kita masih hidup. Tuhan memberkati kita semuanya.